Oke pemirsa, di pagi hari ini kami akan melanjutkan pekerjaan saya kemarin sore, karena kemarin sore sudah kemalaman jadi belum sempat menutupnya. Dan di kesempatan hari ini saya akan selalu berbagi bagaimana cara mengatasi kompresor yang rusak ya. Masalahnya jantungnya kulkas ini satu-satunya adalah kompresor. Jadi perbaikan kompresor itu, apabila kompresor bisa kita atasi, tentunya perbaikan kita tidak mungkin gagal ya, jadi tetap jadi kembali. Buat pemirsa semuanya, apabila mau menjadi teknisi handal, jangan lupa mampir terus di channel Warung Samarinda. Insya Allah channel Warung Samarinda akan selalu membagikan pengalamannya setiap bekerja. Jadi selalu share di teman-teman semuanya, dan bagaimana cara mengatasi kompresor yang sudah rusak parah atau memang kompresor itu sudah mati, tidak bisa hidup. Tentunya bisa dihidupkan lagi ya. Jadi kita perbaikan kulkas itu tidak ada sebetulnya kulkas yang susah diperbaiki, semuanya bisa diperbaiki asalkan mau ya, mau subscribe di channel Warung Samarinda. Subscribe dulu di channel Warung Samarinda supaya bisa mengatasi semua masalah kompresor atau masalah kendala kulkas itu tidak ada yang tidak bisa dibaiki, semuanya bisa dibaiki ya. Jadi ya syaratnya harus berlangganan dengan channel Warung Samarinda. Tonton terus channel Warung Samarinda supaya dapat ilmu-ilmu yang belum kita sampaikan. Insya Allah masih banyak ilmu-ilmu yang belum kita sampaikan kepada pemirsa semuanya yang selalu hadir di channel Warung Samarinda. Tentunya saya juga sangat berterima kasih buat teman-teman semuanya yang selalu mendukung di channel Warung Samarinda, yang sudah tekan tombol subscribe-nya dan sudah berlangganan di channel Warung Samarinda, yang selalu nongol memberi komentar di channel Warung Samarinda. Saya ucapkan terima kasih banyak, karena tanpa dukungan dari teman-teman semuanya tentunya channel Warung Samarinda belum tentu bertahan hingga sekarang. Oke, di kesempatan hari ini kita lanjut untuk memperbaiki kompresor yang sudah kita baiki kemarin. Karena kemarin sudah kemalaman, saya tidak bisa melanjutkan. Sekarang kita lanjutkan di pagi hari ini. Dan di sini kompresor ini sudah bisa hidup. Kemarin sudah kita cek, sudah bisa hidup. Sekarang mau kita coba lagi ya. Kita akan coba nyalakan lagi, tapi sambil kita tutup ya. Sekarang mau kita nyalakan lagi, apakah kompresornya bagus. Kalau oke ya, menyala. Karena olinya naik, langsung kita tutup saja. Kayaknya masih gesekan ya, bunyi ada ketek. Nggak tahu ini mana yang pas nih. Mungkin karena tempatnya mereng, ketek-ketek terus. Jadi kompresor ini sudah hidup. Kalau sudah diketahui kompresor ini hidup, tentunya kita harus cek kompresinya. Di sini kita cek kompresinya. Jadi gunakan tangan saja, nggak usah gunakan pentil dan bagaimana. Atau apabila kita tekan menggunakan tangan, kita tidak bertahan untuk menahan, artinya kompresor masih siap ya, masih siap produksi. Saya hanya seperti ini saja, menggunakan tangan saja.
Apabila kita tahan, tidak tahan, berarti kompresor masih oke ya. Dan untuk mengetahui kompresor ini masih bagus atau tidak ya, caranya perhatikan, saya akan cabut kompresor. Nanti saya akan coba hitung 30 menit. Apabila 30 menit kompresor ini bisa menyala, berarti kompresor ini bagus ya, siap kita tutup kembali, kita las kembali. Sekarang kita akan cabut, kita hitung hingga 30 detik ya, bukan menit ya, 30 detik. Cabut. Tek. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Sudah 30 menit. Sekarang kita cucuk apakah kompresor bisa hidup. Kompresor hidup teman-teman ya, berarti kompresor siap kita las kembali. Berarti kompresor sudah tidak macet lagi ya. Jadi kita jelaskan dulu kenapa kompresor ini awalnya macet. Jadi kompresor ini karena ketusuk di evaporatornya. Ini kompresor 2 pintu teman-teman ya, kompresor 2 pintu yang menggunakan evaporator tempel. Jadi ketusuk, lalu air kesedot ke dalam evaporator, lalu kesedot lagi ke dalam kompresor ya. Jadi kompresor terisi air. Jadi yang menyebabkan kompresor macet ini karena kompresor kemasukan air di dalam kompresornya. Jadi kompresor bertagar lalu macet seperti itu ya. Dan ini sekarang sudah bisa kita atasi. Kemarin kita bawa pulang, langsung kita belah. Setelah kita belah memang benar kompresor ini macet. Jadi buat perwisa semuanya bisa tonton video saya di playlist ya, untuk mengetahui seperti apa sih awal kompresor ini kita perbaiki, dan sampai kita perbaiki hingga selesai. Tonton di playlist untuk video sebelum dan lanjutannya. Dan sekarang langsung kita lakukan pengelasan karena di sini sudah bagus kompresornya. Jadi sebelum kita lakukan pengelasan, yaitu saya akan bersihkan dulu di dinding-dindingnya, karena di dindingnya di sini banyak ini ya, bekas air yang nempel di sini. Ini hitam, ini air teman-teman ya. Air itu kalau apabila kena campur oli terus kena panas, dia menjadi gumpalan hitam ya, karena dia kalah ya. Mungkin air itu kebakar karena dia kena panas dan juga tercampur dengan oli. Kalau oli tidak bisa kebakar, tapi kalau air bisa kebakar ya, bisa kebakar, lalu dia menjadi gosong seperti itu, jadi hitam. Tadi gumpalan hitam-hitam yang nempel di dinding-dindingnya ini. Nanti kita bersihkan semuanya. Setelah kita bersihkan baru kita pasang kembali. Dan gumpalan oli ini, gumpalan air inilah ya yang membuat kompresor macet, karena dia masuk di dalam busing, lalu busingnya mengering. Airnya mengering di dalam busing, lalu dia menjadi kerak di dalam busing ya, atau menjadi tagar. Sebetulnya enggak tagar sih ya, ya tagar, karena dia ini besi ya, besi semuanya bahannya. Apabila kena air sedikit pun maka dia akan bertagar. Oke, langsung kita lanjut pengelasan. Kita tap dulu olinya. Apabila sudah bersih, lalu kita akan bersihkan sisa-sisa air yang di dalamnya, yang di dinding-dindingnya. Kita kerok semuanya, dan ini di pinggir-pinggirnya ini banyak air yang menempel di sini. Yang hitam-hitam ini air. Ini kita bersihkan semuanya. Setelah kita bersihkan baru kita lakukan pengelasan. Seperti ini ya. Ini air ini yang hitam ini. Kita bersihkan semuanya. Sebetulnya kalau nggak masukkan air nggak ada hitam-hitam kayak gini.
Ini saya gosok menggunakan tisu seadanya sih, untuk gosok apa saja bisa. Kita bersihkan sampai bersih semuanya, kita bersihkan semuanya sampai kelihatan besinya semuanya. Kita sikat aja dulu. Kita isi oli segini ya, kita masukkan ke botol dulu. Ada ventilnya di sini, ada apa, pipanya. Langsung kita masukkan seperti ini. Ini cara kita mendeteksi kebocoran kompresor. Kita isi angin, kita isi oli dulu ya. Setelah kita isi oli, itu langsung kita isi angin. Jadi ini cara satu-satunya untuk mendeteksi kebocoran kompresor ya, ini dengan cara yang akurat. Apabila kita menggunakan sabun, menggunakan angin sama sabun ya, tentunya juga belum bisa memastikan itu masih bocor atau tidak.
apabila kita sudah menggunakan oli sama sabun, di sini sudah dipastikan aman ya. Dan setelah kita isi oli, kita pasang pentil. Setelah kita pasang pentil, lalu kita isi angin dari kompresor. Kita isi angin. Oke, sudah kita masukkan anginnya. Cek dulu apakah ada bocor di sambungannya. Setelah kita isi angin, sekarang kita putar. Saya melihat bocor di sini masih. Mari kita cari sama-sama. Oke, kita sudah menemukan ada bocor di sini ya. Ini ada oli di sini, artinya dia ada bocor. Langsung kita las ulang saja. Kita buang dulu anginnya. Kita tutup. Dan kita buka anginnya di sini. Oke pemirsa, proses pengelasan sudah selesai. Sekarang saatnya kita tes menggunakan angin ya. Karena di sini saya mengetesnya menggunakan angin dan oli. Apabila di sini tidak ada oli yang bocor, kita putar-putar seperti ini ya. Kita putar-putar seperti ini. Seperti ini, apabila tidak ada oli yang bocor, berarti sudah aman ya, sudah bisa kita gunakan. Jadi ini proses pengelasan sudah selesai. Proses pengetesan kebocoran sudah selesai, karena di sini sudah ditemukan yaitu tidak ada tanda-tanda kebocoran. Kita pompa 100 PSI. Di sini PSI-nya 110 PSI. Kita pompa di sini. Setelah kita pengecekan bocor selesai, selanjutnya kita akan uji ya. Kita nyalakan apakah kompresor masih menyala setelah kita las. Kita akan buka dulu pipa-pipanya yang untuk menutup tadi. Setelah kita buka, kita uji hubungan ke listrik apakah kompresor masih hidup sebelum kita berangkat ke tempat pemiliknya. Jadi kompresor kita tes dulu. Jadi diusahakan 100% kompresor normal ya. Sambil kita cek PSI-nya, apakah PSI-nya masih tetap bagus. Oke.
keluar oli ini ya teman-teman ya. Yang kebakar ini oli, karena olinya masuk ke sini, ke kondensor ini ya. Nah, kita sebutkan kondensor, masalahnya di sini adalah jalur kondensor. Pipa pendorongnya. Karena olinya masuk ke sini, maka dia langsung menyala saat kita buka dan mengeluarkan angin. Mungkin angin bisa masuk. Padahal ini nggak ada gasnya ya, hanya oli saja. Ini kalau yang nggak tahu dikirain gas ini yang keluarin. Padahal oli ini yang mendorong ini. Maksudnya kalau ngelas evaporator itu oli harus kita bersihkan ya di dalam evaporator. Jangan langsung dilas, percuma langsung dilas malah jebol evaporatornya. Evaporator nggak jadi rapet seperti itu ya. Masih keluar angin terus karena dia ada olinya di dalamnya. Apa ini nggak belum lepas ini. Jadi dia nggak mau lepas teman-teman ya. Malah kameranya ketembur. Kita akan petikkan saja. Lasnya kita petikkan. Masih lembur terus. Masih ngenain kita teman-teman ya. Karena pipanya panjang di dalam di sini. Jadi dia terisi oli. Kalau olinya belum habis ya dia belum bisa ditutup ini. Ya, lepas itu. Bismillah, mudah-mudahan masih menyala. Kita akan cek menggunakan tang ampere. Tang ampere kita taruh di sini aja. Berapa ampere? Perhatikan keluar ya, olinya keluar. Itu tadi yang bikin semburan api. Jadi olinya sekarang keluar kayak gini ya. Jadi semburan api yang sangat dasar tadi. Tidak apa-apa. Jadi di sini 0,9 normal ya teman-teman, 0,9. 0,9 itu kalau kulkas 2 pintu itu masih bagus. PSI nya juga bagus. Oke, sekarang kita coba lagi ya. Saya akan kompresor yang normal itu apabila nggak sampai 1 menit dia bisa menyala, kita cabut. Tidak sampai 1 menit kompresor menyala, itu artinya kompresor normal ya. Sekarang saya akan coba, saya akan cabut, nanti kita hitung hingga 30 detik. Kita cabut. Sekarang hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Sudah 30 menit kita cocokkan. Apabila kompresor menyala berarti normal. Kita cocokkan. Kompresor menyala ya. Berarti kompresor ini masih oke ya. Jadi masih berani kita pasang. Dan untuk video selanjutnya nanti buka saja di playlist. Jadi kenapa kompresor ini kita bongkar. Jadi buka saja di playlist. Di playlist itu nanti ada keterangan mulai awal kompresor belum kita bawa pulang atau belum kita buka hingga sampai saya bawa pulang, saya perbaiki ya. Jadi awalnya kompresor ini kemasukan air, saya perbaiki hingga jadi. Untuk lanjutannya buka di playlist untuk mengetahui video awal video atau akhir video. Mungkin sampai di sini dan terima kasih yang selalu mampir di channel Warung Samarinda. Mudah-mudahan buat teman-teman semuanya dilancarkan rezekinya. Terima kasih.